Halo semuanya, kali ini tugas mata kuliah pembelajaran sosial emosional topik 2.5 demonstrasi kontekstual. Bersama kelompok kami, saya Binti Nasyatul Aisyah dan teman saya Nur Afita Ramadhani. Kali ini saya akan membahas tugas yang pertama, yaitu ruang kolaborasi LK 2.4. Pertanyaan pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan, khususnya dalam hal sosial emosional? Menurut kelompok kami, sebagai pendidik atau guru harusnya dapat menciptakan ekosistem pelaksanaan pendidikan di sekolah yang disesuaikan dengan sosial emosional peserta didik, menciptakan iklim belajar yang nyaman dengan memperhatikan sosial emosional peserta didik. Adapun beberapa tantangan sosial emosional bagi guru antara lain, yang pertama adalah emosi guru. Pada saat pembelajaran harus dapat dikelola agar peserta didik dapat mencontoh mengenai emosi guru. Sebagai guru, harus juga memiliki peran yang aktif terkait hubungan antar peserta didik. Hubungan tersebut membuat peserta didik dapat mengeksplorasi, berani bertanya, mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan peran sosialnya. Yang kedua, hubungan yang aktif pada peserta didik. Hubungan tersebut membuat peserta didik dapat mengeksplorasi, berani bertanya, mengemukakan pendapatnya yang berkaitan dengan sosialnya. Ketiga adalah empati. Guru perlu mengajarkan peserta didik dengan cara menunjukkan rasa empati kepada sesama teman. Dan yang keempat, yaitu menciptakan ekosistem kelas yang aman dan nyaman. Sebagai pendidik, tentunya dapat menciptakan ekosistem kelas yang disesuaikan dengan sosial emosional peserta didik, menciptakan iklim belajar yang nyaman dengan memperhatikan sosial emosional peserta didik. Pertanyaan kedua, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Menurut kelompok kami, terdapat guru yang belum mempraktikkan pembelajaran berdiferensiasi. Pada saat proses pembelajaran, terdapat guru yang belum menerapkan diskusi antar kelompok yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan diskusi penting untuk dapat diterapkan dalam proses pembelajaran, karena dengan adanya kegiatan berdiskusi tersebut dapat memberikan kesadaran sosial terhadap peserta didik, yang diharapkan peserta didik dapat membantu antar teman untuk memahami pelajaran ketika terdapat teman yang belum mengerti dapat dibantu dengan tutor sebaya. Pertanyaan ketiga, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Menurut kelompok kami, sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional, yaitu dengan cara pertama, terintegrasi dalam pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran yang terintegrasi dalam kurikulum. Misalnya, melakukan refleksi. Yang kedua, guru menerapkan budaya baik pada pembelajaran di kelas, seperti guru
mengawali kegiatan pembelajaran dengan berdoa dan menyapa para siswanya. Ketiga, protokol, yaitu aturan sekolah yang sudah menjadi kesepakatan bersama dan diterapkan secara mandiri oleh murid sebagai kebijakan sekolah untuk merespon situasi. Dan yang terakhir, sekolah mendukung pembelajaran sosial emosional dengan beberapa kegiatan di luar pembelajaran. Misalnya, kegiatan ekstrakurikuler seperti pramuka yang mengajarkan kompetensi pengelolaan diri dan kemampuan berinteraksi sosial. Adapun tantangan bagi sekolah dalam mendukung pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, kesadaran diri dari peserta didik, guru, maupun karyawan yang berbeda-beda menimbulkan tidak maksimalnya penerapan pembelajaran sosio-emosional di lingkungan sekolah. Yang kedua, kesadaran orang tua mengawasi peserta didik di rumah masih kurang. Dan yang ketiga, terdapat perbedaan kesadaran yang dimiliki oleh setiap siswa sehingga menimbulkan tidak maksimalnya penerapan pembelajaran sosio-emosional di lingkungan sekolah. Pertanyaan keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Menurut kelompok kami, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional karena masing-masing peserta didik memiliki karakteristik dan latar belakang yang berbeda. Bisa jadi, daya tangkap setiap peserta didik juga berbeda, sehingga mempengaruhi terhadap adanya penerapan pembelajaran sosial emosional. Hal ini dapat diatasi dengan cara memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru dapat menggunakan metode diferensiasi untuk memperhitungkan perbedaan karakteristik peserta didik. Selanjutnya, untuk LK 2.5 akan dilanjutkan oleh teman saya, Nur Afita Ramadhani. Baik, hari ini saya akan membahas tentang film Laskar Pelangi dan bagaimana peran guru dalam film tersebut menunjukkan bahwa mereka adalah agen perubahan. Film ini tidak hanya mengisahkan perjuangan anak-anak dalam mendapatkan pendidikan, tetapi juga menyoroti betapa pentingnya peran seorang guru dalam membentuk masa depan murid-muridnya. Hal-hal penting dari film Laskar Pelangi. Ketika menonton atau mengingat film ini, ada beberapa hal yang langsung terlintas di pikiran saya. Yang pertama, ketimpangan dalam mendapatkan pendidikan. Sekolah SD Muhammadiyah sangat sederhana dan hampir ditutup karena kekurangan murid, sedangkan di tempat lain, pendidikan lebih mudah diakses. 2. Semangat dan perjuangan murid-murid. Lintang adalah contoh nyata bagaimana seorang anak dari keluarga kurang mampu tetap berusaha mendapatkan pendidikan, meskipun harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Yang ketiga, guru yang berdedikasi. Bu Muslimah dan Pak Harfan tetap mengajar meskipun kondisi sekolah mereka sangat terbatas, menunjukkan bagaimana guru sejati tidak hanya mengajar tetapi juga menginspirasi. Selanjutnya, pendidikan bukan hanya tentang nilai. Mahar membuktikan bahwa bakat seni juga penting dan harus diapresiasi, bukan hanya nilai pelajaran di kelas. Selanjutnya, peran guru sebagai agen perubahan. Apa yang bisa dipelajari tentang guru sebagai agen perubahan? Yang pertama, guru membantu murid melihat masa depan yang lebih baik. Pak Harfan dan Bu Muslimah selalu menekankan pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Mereka mengajarkan bahwa ilmu bukan hanya untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga untuk menjadi manusia yang lebih baik dan bisa berkontribusi bagi masyarakat. Yang kedua, guru
memberi ruang untuk setiap murid berkembang. Setiap anak memiliki bakatnya masing-masing. Lintang unggul di bidang matematika, Mahar berbakat dalam seni, dan Ikal memiliki kecerdasan emosional yang baik. Guru yang baik tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi juga membantu murid menemukan dan mengembangkan potensi mereka. Selanjutnya, guru membangun kesadaran dan semangat perjuangan. Pak Harvan selalu menanamkan nilai bahwa pendidikan bukan hanya tentang menjadi pintar, tetapi juga menjadi orang baik. Mereka mengajarkan murid untuk berani bermimpi, pantang menyerah, dan tidak takut menghadapi tantangan hidup. Selanjutnya, saya akan membahas peran guru sebagai agen perubahan dalam film Negeri Lima Menara dan Sekolah Rimba. Film Negeri Lima Menara mengisahkan perjalanan seorang anak bernama Alif yang awalnya tidak ingin masuk pesantren, tetapi akhirnya menemukan inspirasi dari gurunya. Di pesantren Madani, ia bertemu dengan Ustadz Salman, seorang guru yang penuh motivasi dan selalu menanamkan semangat untuk berani bermimpi. Salah satu kalimat yang paling terkenal dalam film ini adalah manjada wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Salah satu adegan yang berkesan adalah ketika Ustadz Salman mengajak para santri berdiri di bawah menara dan berkata bahwa dunia ini luas dan mereka harus berani bermimpi besar. Adegan ini sangat menggambarkan bagaimana seorang guru bisa mengubah pola pikir muridnya. Dari adegan ini, kita bisa melihat bahwa guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga membangun kepercayaan diri dan motivasi dalam diri murid. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran sosial emosional, terutama dalam aspek self-awareness dan growth mindset. Seorang guru bisa menjadi agen perubahan jika mampu membantu muridnya memahami potensi mereka dan mendorong mereka untuk terus berkembang. Jika di Negeri Lima Menara kita melihat peran guru dalam membangun motivasi murid, berikutnya kita akan melihat bagaimana seorang guru menghadapi tantangan yang berbeda di lingkungan yang sama sekali baru. Film Sekolah Rimba mengangkat kisah nyata Butet Manurung, seorang guru yang mengajar anak-anak suku Rimba di pedalaman Jambi. Tantangan yang dihadapi sangat berbeda dengan di pesantren. Di sini, pendidikan formal tidak dianggap penting oleh masyarakat setempat. Butet harus beradaptasi dan menemukan cara agar anak-anak mau belajar tanpa merasa terpaksa. Salah satu contoh adegan yang menarik adalah ketika Butet mencoba mengajarkan membaca dengan cara yang konvensional, tetapi anak-anak merasa bosan dan enggan belajar. Ia kemudian mengubah pendekatannya dengan menggunakan cerita dan pengalaman sehari-hari mereka, seperti berburu dan kehidupan di hutan. Akhirnya, anak-anak mulai tertarik dan melihat manfaat dari membaca. Dari adegan ini, kita belajar bahwa menjadi guru bukan hanya soal mengajar, tetapi juga soal memahami kondisi murid. Butet menunjukkan bagaimana social awareness dalam PSE sangat penting. Ia tidak memaksakan metode konvensional, tetapi menyesuaikan cara mengajarnya dengan budaya dan kebutuhan muridnya. Inilah yang membuatnya berhasil menjadi agen perubahan di komunitas tersebut. Dari dua film ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa peran guru sebagai agen perubahan sangatlah besar. Tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga membangun karakter, memahami murid, dan beradaptasi dengan lingkungan. Dalam dunia pendidikan, seorang guru yang hebat bukan hanya yang memiliki banyak pengetahuan, tetapi